Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Chevrolet Spin 1,5 tipenya LTZ manual tahun 2015. Nah, ini sekilas dari samping sebelah kiri, terus bagian depan serta samping sebelah kanan ya. Sekarang kita lanjut aja, kita lihat apa saja yang ada di Chevrolet Spin ini. Nah, yang pertama ini bagian depan ya, grill lampu. Sekarang kita periksa di bagian lampu. Nah, lampunya dia sudah kristal reflektor. Nah, ini ada lampu kecil serta lampu sennya ya. Nah, terus habis itu di bagian bawah ada fog lamp. Fog lamp ini juga sudah kristal reflektor. Nah, di bagian sini ada, kita buka nih buat tuas apabila kita mau narik mobil. Nah, terus di sini grill dia modelnya model besar. Di sini ada list chrome terbagi dalam dua bagian. Nah, ini kisi-kisi udaranya dia warnanya warna hitam Dove, ada lambang Chevroletnya. Nah, di bawah tempat plat. Nah, di bawah bagian bawah sini juga masih ada kisi-kisi untuk menambah pendinginan di bagian mesin. Nah, terus habis itu di bagian sini ini kristal, lampunya juga kristal reflektor ya, kristal reflektor, lampu besar dim, lampu kecil serta lampu sen di bagian atas. Ini juga fog lamp, dia sudah kristal reflektor. Oke, nah sekarang kita ke bagian sini ya, bagian kap mesin. Ini bagian kap mesin dia polos, tidak ada apa-apa. Nah, air wipernya dia di bagian dalam sini untuk semprotan air wiper. Nah, terus habis itu wipernya dia ada dua. Oke, nah sekarang kita pindah ke bagian samping ya. Nah, di bagian samping, nah ini di sini ada lampu sen ya. Ini ada lampu sen. Nah, terus habis itu untuk bannya ini, bannya velgnya dia warnanya warna silver, bautnya ada 4, terus rem depannya sudah cakram. Nah, untuk ukuran bannya sendiri ini ukurannya di 195/65 R15. Nah, di sini ada karet lumpur. Nah, terus spion dia sudah elektrik tapi dia belum retract. Nah, di bagian atas ada antena, terus habis itu ada roof rail ya, ada roof rail. Nah, terus habis itu ada tambahan ini ini talang air. Terus habis itu di bagian bodi sendiri dia polos. Nah, ini dia modelnya model tarik ya, untuk buka pintunya di sini ada lubang kunci. Nah, remote kuncinya sendiri dia sudah tergabung dengan remote dan dia modelnya flip. Nih Chevrolet. Nah, sekarang kita coba buka mobilnya ya. Nah, mobil sudah kita buka. Sekarang kita masuk, kita lihat bagian depan, door trim, interior, terus habis itu dashboard ya. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian door trim. Door trim didominasi oleh warna krem atau abu-abu ya. Sebenarnya krem sih, agak krem keabu-abuan sih. Nah, di sini di bagian atas ini ada pengaturan buat spionnya ya, elektrik dia tapi belum retract. Nah, di bagian sini ini buat lock unlock pintu serta tuas buka pintu dia tergabung jadi satu. Jadi kalau central locknya diaktifkan, dia posisinya akan masuk ke dalam. Nah, terus di bagian sini, nah ini bahannya bahan bludru. Bahan bludru, kondisi juga masih oke. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat power window ya. Jadi ini buat power window di keempat sisinya. Terus habis itu ini buat lock unlock power window. Nah, di sini kalau kita mau tarik atau mau dorong pintu. Nah, di sini ada kisi-kisi AC, bukan kisi-kisi AC nih, kisi-kisi speaker. Nah, terus di sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, sealer pintu juga ini perlu kita perhatikan ini. Pastikan bahwa dia kondisinya oke, masih oke. Nah, apabila sealer pintu itu sudah cacat, berarti ada indikasi mobil pintunya sudah reparasi. Dan apabila sealer pintunya itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, terus habis itu kita ke jok ya. Ini jok bagian depan, bagian supir. Nah, dia bahannya campuran antara ini bludru ya, ini bludru, ini fabric. Nah, terus habis itu sama di sini dia ada senderan kepala secara terpisah yang bisa diatur level ketinggiannya. Dan joknya pun sendiri juga sudah model bucket seat ya. Jadi ininya untuk menumpang bagian kiri dan kanan badan juga sudah cukup enak. Terus habis itu untuk seat beltnya dia belum bisa diatur ketinggiannya, 3 titik ada di 2 tempat. Nah, terus habis itu untuk jok supir dia bisa ini ya, reclining, dia bisa naik tinggiin. Terus habis itu ada pengaturan buat maju mundurin.
Nah seperti itu. Oke. Nah sekarang kita ke bagian bawah. Nah ini bisa kita periksa juga untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir, jadi tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah di sini tuas pedal kopling, pedal rem, serta pedal gas. Nah terus sekarang kita buka ini dulu nih. Ini buat buka bensin ya. Buka bensin. Buat buka error terus nih saya. Buat buka kap mesin. Nah oke. Nah terus habis itu di bagian jok bawah juga perlu kita periksa nih untuk memastikan bekas banjir atau tidak. Jangan sampai ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Oke. Nah sekarang sudah kita periksa. Sekarang kita masuk ke bagian dalam dulu ya. Kita lihat bagian dalam. Nah ini buat pengaturan ini lampu ya. Lampu depan. Terus fog lamp juga di sini. Nah ini buat pengaturan level cahaya di cluster speedometer. Nah ini kisi-kisi AC. Nah sekarang kita ke bagian cluster speedometer. Nah dia speedometernya perpaduan antara digital dan ini ya, digital dan analog ya. Nah sekarang kita coba nyalakan mobil. Oke. Nah ini posisi kondisi on, belum di starter karena dia manual. Diperiksa dulu ya apakah ada ini apa namanya tuh posisi gigi masih netral atau tidak. Oke sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Nah pada saat kita nyalakan mobil ini ada kode 128, berarti tadi ini kita buka ya. Kita buka apa namanya tuh kap mesin, jadi dia nyala. Oke. Nah kilometer sekarang di 46.000. Nah ini terus habis itu ini buat ininya indikasi kilometer. Ini buat indikator kita lihat bensin ya, kapasitas isi bensinnya ada berapa lagi. Nah di sini ada panah nih, berarti pengisian bensin ada di sebelah kanan. Nah ini range bensinnya nih 43 km lagi. Terus habis itu di sini ada buat RPM. Terus habis itu di bagian sini ada buat ini kalau pintu kebuka nyala. Nah ini kalau rem tangan posisi aktif seperti itu. Oke, nah ini seat belt. Kalau tidak pakai seat belt di supir dia nyala. Oke. Nah sekarang kita ke bagian samping sini ya. Nah dia modelnya sama seperti mobil Jepang ya, walaupun mobil Eropa. Jadi di sini ada tuas buat lampu sen, sama ini buat ngeset ini MID di ini di speedometer. Nah terus di bagian sini ada pengaturan buat wiper ya. Jadi air wiper depan, wiper belakang. Nah terus habis itu ini posisi setir juga masih bagus. Nih dia sudah kulit. Nah jahitannya juga masih oke, setir kondisinya juga masih oke. Nah terus habis itu ini lambang Chevrolet sudah dilengkapi dengan airbag. Nah ini ada pengaturan buat controller audio. Nah sekarang kita ke bagian tengah ya. Nah di bagian tengah ini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah di sini kisi-kisi AC juga kita cek kondisi masih dingin. Nah di sini ada ini head unit, dia sudah dia bawaan pabrik ya, dia sudah bisa MP3, CD, terus radio, terus habis itu sama aux juga bisa nih ya, buat colokan ini buat ini ya, colokan aux ya. Nah terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan terbuka kiri dan kanan. Nah di bagian bawahnya ini ada tombol buat central lock. Nah di sini ada tombol buat lampu hazard. Nah di sini ada tombol buat mati nyalakan AC bagian belakang. Nah di bagian sini ada pengaturan buat AC. Nah di bagian AC, nah di sini yang diputar ini buat suhu AC. Nah ini bagian dipencet ini buat nyala matikan AC. Jadi AC tidak dingin, angin saja. Nah di bagian sini ini diputar juga, ada 4 level kecepatan angin AC. Nah kalau kita pencet di bagian tengah ini buat defogger belakang. Nah terus habis itu di bagian sini ada pengaturan buat ventilasi ya. Jadi ini ventilasi dalam, ini ventilasi luar. Nah di bagian sini ini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah ini giginya ya. Ini gigi dia 5 speed ya, 5 speed plus mundur. Nah mundurnya ini dia di tengah. Jadi kalau di tengah posisinya kalau kita mau pindahin ke R, jadi kita harus tarik tuas di sini dulu nih. Nah biar nggak ini ya, biar nggak apa namanya, nggak bingung. Nah jadi ditarik nih. Nah seperti ini, seperti itu. Oke. Nah terus di sini ada colokan buat aux. Ini ada colokan buat power outlet. Di sini ada tempat penyimpanan lagi. Terus habis itu ini tuas rem tangan. Di sini ada cup holder 2. Terus di sini ada kunci seat belt kiri dan kanan. Nah di sini juga bisa kita lihat nih, kalau di bagian dalam ini ada karat atau sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir.
Oke, sekarang kita ke bagian sini. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Terus habis itu di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di sini ada kisi-kisi AC. Nah, di sini airbag ya. Jadi airbag di sebelah depan kiri ya. Oke. Nah, kita berlanjut ke bagian door trim. Bagian door trim ini buat lock unlock pintu, serta ini handle buat buka pintu. Ini bahannya bahan bludru, kondisi masih oke. Nah, di sini buat apabila kita mau dorong atau narik pintu. Nah, di sini buat power window ya, tuas buat power window. Ini kisi-kisi speaker. Terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan terbuka sama ada cup holder. Oke, kita ke bagian atas. Di sini ada handle tangan. Di sini ada sun visor, sudah dilengkapi dengan cermin. Terus habis itu di sini ada lampu baca. Di sini spion, belum bisa diatur level kesilauannya secara manual. Nah, untuk bagian supir, sun visor tidak dilengkapi cermin, tapi ada tempat buat ini nyangkut-nyangkutin kartu atau kertas-kertas kecil. Nah, di sini tidak ada handle tangan bagian supir. Oke, mungkin bagian depan kita sudah lihat. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian tengah ya. Kita buka aja dulu. Oke, sekarang kita periksa ke bagian tengah. Nah, oke, bagian tengah dia tuas handle modelnya model tarik juga, sama model congkel ini sebenarnya ya, sama dengan model depan. Sekarang kita buka bagian pintu belakang sebelah kanan. Nah, ini door trim. Nah, terus habis ini juga bahannya bahan bludru sama seperti yang di depan. Nah, terus habis itu di sini buat handle buka pintu serta lock unlock pintu di sini. Modelnya bahannya bahan chrome. Terus habis itu di sini ada handle buat power window. Sini ada apabila kita mau buka atau tutup pintu, kita tarik ya. Nah, di sini ada kisi-kisi speaker, sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian belakang pintunya sudah dilengkapi dengan child lock, pengoperasiannya mudah, dengan jari juga bisa. Nah, sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Sealer pintu kita periksa untuk memastikan pintu aman, tidak bekas reparasi atau bekas gantian ya. Nah, sekarang kita ke ini jok bagian tengah. Sekarang kita masuk aja dulu, kita lihat bagaimana jok bagian belakang dulu ya. Nah, ini. Nah, jok bagian belakang ini dia buat 2 penumpang bisa. Dia ada senderan kepalanya ada 2. Terus habis itu pelipatannya 100% ke bagian depan. Nah, terus di bagian sini ini ada cup holder, sama di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini juga ada tempat penyimpanan. Juga mungkin naruh pulpen kali ya di sini ya. Oke. Nah, terus habis itu seat belt ada 3.2. Terus habis itu tempat penyimpanan terbuka juga, sama cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus habis itu di bagian atas ini ada lampu ya. Ini lampu baca ada di bagian belakang. Nah, di sini ada kisi-kisi AC nih. AC juga kita cek masih dingin, posisi nyala. Nah, ini ada kisi-kisi AC ada 2 di bagian plafon. Nah, sekarang kita ke bagian sini dulu deh. Kita bagian plafon dulu ya. Bagian plafon, nah di sini ada handle tangan. Nah, di sini ada kisi-kisi AC ada 2. Terus habis itu di sini ada controller buat kecepatan AC bagian belakang. Nah, terus di sini ada ini handle tangan juga. Nah, terus kita ke bagian door trim sini ya. Nah, ini bahan bludru. Nah, ini buat lock unlock sama tuas buat buka pintu. Terus habis itu di sini tuas power window. Nah, di sini ada apabila kita mau narik atau dorong pintu. Nah, terus di sini ada kisi-kisi speaker. Nah, di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, jok bagian penumpang ini yang di tengah kita lihat. Nah, ini dia ada 2 senderan kepala. Terus habis itu pelipatannya bisa 40%, 60% ke depan secara terpisah. Terus dia modelnya juga sudah bisa reclining ya, kiri dan kanan reclining juga bisa, tapi kayaknya maju mundur tidak bisa nih. Maju mundur tidak bisa. Oke. Nah, seat belt ada 3 titiknya ada 2, sama 2 titiknya ada 1. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan. Nah, di sini ada cup holder 1, tapi di sini tidak ada tempat penyimpanan nih, polos. Oke. Nah, bagian baris ketiga serta baris kedua sudah kita periksa. Sekarang kita periksa bagian bagasi. Nah, ini buat pengisian bensin ada di sebelah kanan. Oke. Nah, ban
bagian depan, bagian belakang ini dia velg sama. Terus kondisi ban juga ini mungkin sekitar 90% ada ya nih ban. Nah terus dia remnya masih tromol. Terus ini ada karet nahan lumpur. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah ini tampilan Chevrolet Spin dari bagian belakang. Oke. Nah sekarang kita lihat apa saja. Di sini tidak ada spoiler. Ini ada semprotan buat air wiper. Ini ada lampu rem. Terus kaca sudah dilengkapi dengan defogger belakang. Terus habis itu di sini lambang Chevrolet. Di sini tuas buat buka pintu. Chevrolet Spin tipenya LTZ. Ini Chevrolet tulisannya. Nah di sini lampunya sudah kristal reflektor. Ya ada ini lampu mundur, lampu sen. Sini ada lampu ya 2. Oke. Nah di bagian sini juga ada lampu mundur, lampu sen. Sini lampu yang merah 2. Nah terus habis itu ada sudah dilengkapi dengan 2 sensor parkir. Ini buat naruh plat, nomor. Nah di sini nih salah satu indikasi apabila mobil masih mengeluarkan embun air dari knalpot, berarti salah satu indikasi bahwa kompresi mesinnya masih bagus. Nah sekarang kita periksa ya bagian bagasi, kita buka. Nah sealer pintu di bagasi juga perlu kita periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Tulang-tulang pintu juga kita periksa. Jangan sampai ada bekas reparasi, perbaikan atau cat ulang ya. Oke. Nah terus untuk bagasinya ini jok bisa dilipat untuk nambah space bagasi. Terus habis itu di bagian bawah sendiri ini ada tempat penyimpanan ban cadangan. Ini bisa dibuka lebih bagus apabila kita lipat bangku baris ketiganya. Kita intip aja ya. Ban cadangan dia masih kaleng, ukurannya ukuran sama. Terus habis itu di bagian belakang sini juga kita periksa nih. Nah jangan sampai ada karat atau jangan sampai ada ketokan, repair, perbaikan ya di bagian untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Oke. Bagasi sudah kita periksa, door trim kondisi juga masih oke. Sekarang kita tutup itu bagasi. Oke. Nah ini ban, velg. Nah ini kita periksa sekilas ya door trimnya. Nah kondisi door trim juga masih oke. Sealer pintu juga kita periksa nih. Sealer pintu juga kita periksa kondisinya. Nah ini tampilan secara keseluruhan. Nah oke. Sekarang kita pindah ke bagian depan. Nah depan door trim juga kita periksa. Kondisi juga masih oke. Sealer pintu juga kita periksa. Nih kondisi juga masih oke ya. Nah ini. Nah, sekarang ini bagian depan, jok bagian depan. Nah sekarang kita periksa nih dashboard. Oke, sekarang kita ke bagian depan, paling depan. Sekarang kita periksa mesin. Nah untuk tuas buka kap mesin, dia modelnya ada di sebelah nih, agak ke kanan sedikit ya, agak kanan sedikit. Dia tuasnya ditarik ke kiri. Nah seperti ini. Sebenarnya satu tangan. Nah langsung kita angkat begini. Nah oke. Nah Chevrolet Spin ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah sekarang kita periksa saja apa saja yang ada di bagian dalam kap mesin ini. Mulai dari atas ya, dari atas untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan. Kita perhatikan juga sealer di kap mesin, sama kondisi bagian dalam kap mesin. Pastikan tidak ada reparasi, perbaikan atau ketok ulang. Nah sudah dilengkapi dengan ini apa namanya, penahan panas ya, penahan panas di bagian dalam kap mesin. Nah di bagian sini juga besi yang memanjang nih kita sebut apron. Apron juga kita periksa, kita pastikan bahwa dia tidak ada ketokan reparasi. Nah terus habis itu ini tuas nih, apabila kita mau nahan kap mesin dia panjang tuasnya. Nah di Chevrolet Spin ini kita periksa. Nah di sini ada kotak buat sekring. Nah di sini ada aki, dia pakai aki kering. Nah masih kondisi aki ini juga masih oke ya, masih hijau. Nah di sini ada buat apabila kita mengisi ini air wiper. Nah terus di sini buat kita mengisi minyak power steering. Nah di sini kita buat mengisi radiator coolant. Nah terus di sini ada fan listriknya, kita periksa juga kondisinya juga masih berputar secara normal. Terus habis itu di bagian mana lagi ya? Di bagian sini
Oh, di sini ada filter udara yang ke mesin. Nah, terus habis itu di bagian sini, di bagian bawah ini kompresor AC nih. Kompresor AC sama dinamo ampere sini. Nah, terus habis itu di sini buat pengisian minyak rem. Terus habis itu kalau kita mau periksa oli mesin, nah ini kuasnya yang warna kuning buat kita tarik untuk memeriksa ini apa level oli mesin. Nah, di sini ada buat pengisian minyak rem. Nah, terus habis itu di sini apalagi ya? Oh, busi letaknya di sini nih. Di sini ya. Oke. Nah, mungkin itu saja bagian dalam kap mesin dari mobil Chevrolet Spin ini. Oke. Nah, bagi yang berminat terhadap Chevrolet Spin 1,5 tipenya LTZ manual tahun 2015, silakan hubungi Zal Motor. Terus nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, simulasi kredit serta harga saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa yang melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil, kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil. Mulai dari yang pertama rasa berkendaranya ya. Rasa berkendaranya bagaimana, terus habis itu performa mesinnya bagaimana, terus kaki-kakinya masih enak atau tidak, power steeringnya bagaimana, pengeremannya bagaimana, terus habis itu koplingnya masih enak atau tidak, terus habis itu perpindahan giginya masih halus atau tidak. Bisa kita lihat atau kita periksa dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di sini, di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Nah, kita bisa masuk ke dalam, kita belok ke kiri. Nah, ini showroom kami Zal Motor pas ada di Hook, jadi mudah dicari. Nah, oke. Mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum agar dapat info video serta stok terbaru kami. Nah, terus jangan lupa juga follow di sosmed kami di Facebook, Twitter, TikTok, terus Instagram Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist nih di sini mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist di sini mengenai review mobil-mobil Chevrolet yang lain. Terus habis itu ada playlist mengenai beberapa tips dalam mencari mobil bekas atau second. Terima kasih. Komen juga, share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau sekedar mau mengetahui tentang info mobil. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.